Selamat datang di Ruang Belajar Gratis. Halo, Sobat Pembelajar. Balik lagi di channel Ruang Belajar Gratis. Hari ini kita bakal bikin game legendaris yang pasti pernah kalian mainkan seumur hidup. Yups, kita akan membuat game suit batu gunting kertas. Kalau biasanya kalian main lawan teman, kali ini kita akan menantang komputer. Siapa yang bakal menang? Apakah keberuntungan kalian bisa mengalahkan algoritma komputer? Yuk, kita buktikan lewat coding. Ini dia medan perang kita hari ini. Kodenya agak panjang di bagian bawah, karena kita harus menentukan siapa yang menang, batu lawan gunting, gunting lawan kertas, dan seterusnya. Tapi tenang, logikanya seru banget. Silakan teman-teman pause dulu videonya. Salin kode ini ke editor Python kalian. Ketik pelan-pelan, terutama bagian if, elif, dan else di bawah itu harus rapi ya. Sudah siap? Mari kita bongkar cara kerjanya. Baiklah, mari kita bedah logikanya. Kunci dari game ini ada dua. Bagaimana komputer memilih senjata, dan bagaimana kita menentukan pemenangnya. Kita mulai dari persiapan senjatanya dulu. Baris pertama, wajib hukumnya, import random. Masih ingat kan pelajaran game tebak angka kemarin? Kita butuh kotak perkakas ini supaya komputer bisa punya kehendak sendiri. Tanpa baris ini, komputer nggak akan bisa memilih batu, gunting, atau kertas secara acak. Nah, sebelum main, kita harus kasih tahu komputer dulu, senjata apa saja yang tersedia. Lihat baris opsi sama dengan batu, gunting, kertas. Kita simpan tiga benda ini di dalam sebuah list. Ini ibarat menu makanan. Komputer hanya boleh memilih salah satu dari tiga kata ini. Nggak boleh milih api atau air, karena nggak ada di menu. Sekarang giliran komputer beraksi. Perhatikan kodenya, komputer sama dengan random, choice, opsi. Ini beda loh sama kemarin. Kalau kemarin kita pakai randin, acak angka, hari ini kita pakai choice. Fungsinya, hey komputer, tolong pilihkan satu benda secara acak dari daftar opsi tadi. Jadi komputer akan merem, lalu asal tunjuk salah satu. Sekarang giliran kalian memilih. Pemain sama dengan input lower. Ada trik cerdas di sini, yaitu lower. Gunanya apa? Manusia itu suka ngetiknya beda-beda. Ada yang ngetik batu, kapital, ada yang batu. Nah, fungsi lower ini akan memaksa semua tulisan kalian menjadi huruf kecil. Tujuannya supaya komputer nggak bingung saat mencocokkan jawaban nanti. Oke, saya mau cek ketelitian kalian tentang kode pengacak tadi. Kuis kilat. Di game tebak angka kita pakai random, randin. Di game suite ini kita pakai random, choice. Apa sih bedanya? A. Choice, untuk memilih item dari list, randin, untuk mengacak angka. B. Choice, hasilnya selalu sama. Randin, hasilnya berubah-ubah. Jawabannya adalah A. Ingat rumusnya. Kalau mau mengacak angka, seperti dadu, pakai randin. Kalau mau mengacak benda, nama, seperti undian, pakai choice. Paham ya? Sekarang, mari kita tentukan pemenangnya. Oke, saatnya penentuan. Logika pertama yang paling gampang dicek adalah seri. Lihat baris if pemain sama dengan komputer. Kenapa ini dicek duluan? Karena kalau kalian dan komputer memilih benda yang sama, misal batu vs batu, kita nggak perlu mikir panjang. Langsung saja nyatakan, seri, pikiran kalian sama. Nah,
Kalau nggak seri, baru kita cek satu-satu. Kita mulai kalau pemain memilih batu. Masuk ke baris elif pemain sama dengan batu. Di sini program membuka cabang cerita khusus untuk batu. Di dalam cabang ini, kita akan cek apa senjata lawannya, komputer. Perhatikan baik-baik, ini ilmu baru namanya nested if, percabangan bersarang. Ada if di dalam elif. Kita cek senjata komputer, if komputer sama dengan gunting. Hukum alamnya, batu menghancurkan gunting. Jadi kalau komputer pegang gunting, kita cetak, kamu menang. Tapi, else, kalau komputer bukan gunting. Karena tadi kondisi, seri, batu vs batu, sudah dicek di awal, maka satu-satunya kemungkinan sisa adalah kertas. Batu dibungkus kertas sama dengan, kamu kalah. Logika ini tinggal kalian ulangi untuk senjata gunting dan kertas. Terakhir, jangan lupakan kemungkinan terburuk. Gimana kalau pemain iseng ngetik api atau air? Disinilah fungsi else paling bawah. Dia bertugas sebagai tong sampah. Kalau input pemain bukan batu, gunting, atau kertas, maka program akan memberi peringatan input salah. Ini namanya error handling, biar program kalian nggak crash atau error. Hore, game suite kita sudah jadi. Apa saja yang kita pelajari hari ini? 1. Random choice, cara mengacak benda, item. 2. Input handling, lower, cara bikin program toleran huruf besar, kecil. 3. Nested if, logika bertingkat, kondisi di dalam kondisi. 4. Logika game, menerjemahkan aturan dunia nyata ke bahasa komputer. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya punya tantangan buat kalian. Coba tambahkan senjata keempat, misalnya Spock atau Kadal, ala Big Bang Theory. Yang berhasil, tulis kodenya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di tutorial seru berikutnya. Salam coding.